Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI, yang kami sayangi teman-teman prodi PAI semester 1 dan penonton yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat ihsan dan sehat, sehingga saya bisa memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Shodiq MPDI, saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya dengan judul pendekatan dalam memahami agama. Yang pertama yaitu Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Islam sebagai sasaran studi doktrinal. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doktrin, yang berarti ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian dibentuk kata doktrinal, yang berarti yang dikenal dengan ajaran atau bersifat ajaran. Sedangkan studi doktrinal berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis dalam arti tidak praktis. Ini berarti dalam studi doktrinal kali ini yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau studi Islam dari sisi teori-teori yang dikemukakan oleh Islam. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam ini, maka inti dari Islam adalah wahyu. Sedangkan ajaran Islam diambil, namun meski kita mempunyai sumber, ternyata dalam realitasnya ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan ulama dalam memahami Islam. Yang kedua yaitu Islam sebagai sasaran studi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan studi Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah mengejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Islam sebagai sasaran studi budaya. Studi budaya diselenggarakan dengan penguatan cara-cara penelitian diatur oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar disebandingkan dengan yang lainnya. Tanpa adanya pendekatan teologis, keagamaan seseorang akan mudah cair dan tidak jelas identitasnya dan pelembagaannya. Proses pelembagaan perilaku keagamaan melalui madhab-madhab sebagaimana halnya yang terdapat dalam teologi jelas diperlukan, antara lain berfungsi untuk mengawetkan ajaran agama dan juga berfungsi sebagai pembentukan karakter pemeluknya dalam rangka membangun masyarakat ideal menurut pesan dasar agama. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang dan asli dari Tuhannya. Yang ketiga yaitu pendekatan filologi. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan.
Yang pertama yaitu pendekatan filologi terhadap Al-Quran, pendekatan filologi terhadap hadis, dan yang terakhir yaitu pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Yang pertama, pendekatan filologi terhadap Al-Quran, yaitu dengan menggunakan metode tafsir. Metode ini adalah metode tertua dalam pengkajian agama. Sesuai dengan namanya, tafsir berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian atas kitab suci, sehingga isi pesan kitab suci dapat dipahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkaitan dengan penelitian agama, tujuan tafsir adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan kitab suci, pesan yang terkandung di dalamnya baik berupa hukum, moral, spiritual, perintah maupun larangan dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan. Yang kedua, pendekatan filologi terhadap hadis. Pendekatan ini berfokus pada kajian pada matan, sanad, dan perawi dari hadis tersebut. Yang ketiga, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Pada pendekatan ini adalah untuk menafsiri teks-teks yang terdapat di dalam karya sastra, kitab suci, tetapi kemudian menggunakan hermeneutika sebagai metode penafsiran semakin luas dan berkembang baik dalam cara analisisnya maupun objek kajiannya. Yang keempat yaitu pendekatan hukum Islam. Istilah hukum Islam merupakan rangkaian kata yang populer dan dipergunakan dalam bahasa Indonesia. Para ahli hukum Islam mendefinisikan fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat opsional atau amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan syariat atau hukum syara adalah seperangkat urutan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mengatur tingkah laku manusia yang telah terbebani hukum atau mukallaf. Dalam hal ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek ibadah, aspek muamalat, aspek jinayat, aspek politik, dan yang kelima yaitu pendekatan antropologis. Penelitian antropologis yang induktif yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teologi reformar yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang mempergunakan model-model matematis, banyak juga memberikan sumbangan kepada penelitian historis. Melalui pendekatan antropologis kita dapat melihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Melalui pendekatan antropologis fenomenalis ini kita juga dapat melihat hubungan antara agama dan negara atau state and religion. Akan selalu menarik melihat fenomena negara agama seperti Vatikan dalam bandingannya dengan negara-negara sekuler di sekelilingnya di Eropa Barat. Melalui pendekatan antropologis sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional sebagai berbagai fenomena kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan antropologis sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama, karena dalam ajaran agama tersebut dapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Kemudian bab ketiga yaitu penutup. Dari pembahasan yang telah kelompok kami uraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu Islam dan sasaran studi agama meliputi Islam sebagai sasaran studi doktrinal, Islam sebagai sasaran studi sosial, dan Islam sebagai sasaran studi budaya. Yang kedua, pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan rangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sesuatu yang berat dibandingkan dengan agama yang lain. Yang ketiga, pendekatan filologi. Penelitian agama yang menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu metode tafsir, pendekatan filologi terhadap as-sunnah atau al-hadis, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Yang keempat, pendekatan studi hukum. Mengingat hukum Allah yang dititahkan melalui wahyu hanya bersifat aturan dasar dan hukum, maka perlu dirumuskan secara rinci dan operasional sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang terakhir yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.